Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mencurahkan nikmat agung dengan bertemunya kita di bulan Ramadan ini, dan juga nikmat curahan hujan, dengan harapan mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan tak lupa kita berdoa memohon agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, melanjutkan kembali membacakan tafsir surah At-Taubah. Kita memasuki ayat yang ke-120. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah memerintahkan kita untuk selalu benar dan jujur, untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menegaskan pula, yakni dengan melarang enggan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga menerangkan balasan terbaik untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mencela orang-orang yang enggan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Tabuk, baik mereka dari warga Madinah maupun orang-orang Badui yang ada di sekitar Madinah, yang mana mereka itu
mementingkan diri mereka sendiri daripada turut dalam peperangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rab ayatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama' dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mauti ayyaghidhul kuffara wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka li ahlil madinati, tidak pantas bagi penduduk Madinah, wa man haulahum, dan orang-orang Arab Badui, minal a'rab, wa man haulahum minal a'rab, dan orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitar mereka, ayyatakhallafu ar rasulillah, tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, ya, pada saat beliau pergi berperang. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, tidak patut bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka memelihara diri mereka dari kesusahan sesuka mereka sendiri, dikarenakan kecintaan dan pengutamaan terhadap kepentingan mereka sendiri. Dan juga mereka tidak senang dengan kebangkitan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini larangan yang sangat tegas kaum muslimin, agar kita mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Tidak pantas bagi kita orang beriman, ya, membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita supaya mendahulukan syariat, mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mentaatinya walaupun bertentangan dengan syahwat kita. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun wajib untuk menjauhinya walaupun itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, ya. Dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya mencintai Nabi di sini dengan cara yang tepat. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Di antara cara mencintai Nabi adalah dengan berittiba', mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Addu 'alaiha bin nawajidh,
kata Rasul. Gigitlah, pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Rawahu Al-Bukhari nomor 3093 dan Muslim nomor 1759 serta Abu Dawud nomor 2970. Pertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan jalan hidup kita baik dalam perkara-perkara duniawi, wabil khusus terlebih lagi urusan ukhrawi. Maka kaum muslimin, di antara keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kelak akan dikumpulkan di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6169, Muslim nomor 2741, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami maksud dari seseorang yang mencintai suatu kaum yang tidak pernah berjumpa dengannya sekalipun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, jika seseorang mencintai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka, kendatipun amalannya tidak sebaik yang dilakukan oleh kaum tersebut, sebab keterkaitan hati dengan mereka. Kiranya rasa cinta itu memotivasi agar berbuat yang serupa. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan kita hendaknya kita sesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih kita sesuaikan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu kita, semua sifat-sifat ibadah kita, baik itu cara wudu kita, sunnah-sunnah puasa, kita sesuaikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta itu sebagai motor penggeraknya. Dan kita pingin bertaasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dengan tegas, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim nomor 1718. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, tidak berdasarkan petunjuk dari kami, fahuwa radd, maka amalan itu ditolak. Rasul cinta kepada kita umatnya, Rasul sayang kepada kita. Itulah sebabnya Rasulullah melarang perbuatan yang tidak pernah dicontohkan dalam syariat untuk kita amalkan. Sebab Nabi tahu kaum muslimin, amalan yang tidak dicontohkan dalam agama, kalau kita kerjakan, sebanyak apapun amalan itu, sehebat apapun amalan itu, tertolak. Maka cukupkan diri kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat ini. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama. Yang demikian itu karena mereka tidaklah ditimpa dhama, kehausan, wala nasab, dan mereka juga tidak ditimpa kepayahan, wala makhmasah fi sabilillah, dan mereka juga tidak ditimpa kelaparan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yata'una mautian, dan tidak pula mereka menginjak suatu tempat yaghizul kuffara, yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduwin nailan, kecuali dan tidak pula mereka menimpakan, wala yanaluna min aduwin nailan, tidak pula mereka menimpakan suatu bencana kepada musuh, illa melainkan kutiba lahum bihi amalun sholih, dicatat untuknya, dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Jadi semua amalan yang menjadikan musuh Islam itu marah, maka itu bagian dari amal soleh. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak pernah menyia-nyiakan, ajral muhsinin, pahala orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala mereka yang berbuat kebaikan. Allah pasti memberikan ganjaran. Sehingga ayat ini sebagai peringatan bahwa jihad itu merupakan perbuatan ihsan bagi orang yang beriman. Adapun bagi orang munafik, jihad itu beban. Tapi bagi orang beriman, jihad itu adalah ihsan, perbuatan baik. Bahkan ini menjadi puncak tujuan seorang mukmin. Mereka memiliki prinsip iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Lantas Allah memotivasi, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabirah, dan tidaklah mereka memberikan infak saghirah, baik yang kecil, wala kabirah, maupun yang besar, wala yaqta'una wadiyan, dan tidaklah mereka melintasi suatu lembah dalam rangka berjihad, illa melainkan kutiba lahum, dicatat bagi mereka, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, dicatat bagi mereka sebagai amal kebaikan yang mereka akan diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak ikut berjihad di saat perang Tabuk atau perang Usr, perang di saat sulit. Termasuk juga penduduk yang tinggal dari sekitar kota Madinah dari kalangan Arab Badui, seperti kabilah-kabilah yang disebutkan oleh ulama. Ada kabilah Muzainah, ada kabilah Juhainah, ada kabilah Asja, ada kabilah Ghifar, ada kabilah Aslam. Mereka ini kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar Madinah, namun mereka enggan untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka bahwasanya tidak boleh bagi orang yang mengaku beriman
lebih mengutamakan diri mereka sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu setelah diriku." Maka Rasul mengatakan, "Belum ya Umar, tidak. Tidaklah diterima kecintaanmu, melainkan engkau mencintaiku di atas segalanya." Lantas Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu setelah mencintai Allah di atas segalanya." Baru Rasul mengatakan, "Nah, sekarang baru benar cintamu ya Umar." Nah, jadi kaum muslimin, sekali lagi cinta kita tidak akan diterima sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Kemudian kaum muslimin, celaan ini ditujukan ketika jihad itu bersifat fardu kifayah. Jihad itu bersifat fardu kifayah. Artinya kaum muslimin, jihad yang bersifat fardu kifayah itu ketika sebagian orang tidak bisa mengikutinya, lantas sebagian yang lain sudah berangkat untuk menunaikan jihad, maka gugur kewajiban yang lain. Jadi hukum asal jihad yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jihad yang bersifat fardu kifayah. Tetapi mereka dari awal memang sengaja mereka itu tidak ada niatan untuk berjihad, sehingga mereka itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, keharusan dan kewajiban untuk berjihad atau fardiyatul jihad wa wujubi ala alil Madinah wa qabailil Arab al mujawara laha. Jadi warga Madinah dan kabilah-kabilah Arab yang sudah kita sebutkan tadi nama-namanya, yang ada di sekitar kota Madinah, ibu kota Islam di masa itu, dan juga yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengalami langsung dan menyaksikan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka wajib untuk ikut berperan, ikut andil dalam semua gawe atau perkara yang Nabi adakan, termasuk jihad. Pelajaran berikutnya kaum muslimin, yang dapat kita ambil adalah la yasih li mu'minin isaru nafsi ala nafsi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan bagi seorang mukmin mengutamakan diri sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annal iman, karena iman itu tidak akan sempurna illa bi ayyuhibbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diri mereka sendiri. Pelajaran yang ketiga, semua yang dialami oleh para mujahid min mukabadah wa muta'ab fi safar lil jihad yusabu alaihi sawaban jazilan. Baik susah payah, keletihan, pengorbanan harta, semua yang dialami oleh mereka akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang terbaik
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, inna fil jihadi ihsanan. Sesungguhnya dalam jihad ada ihsan atau kebaikan. Sawaun fi hakil a'da, yang menyangkut hak musuh. Karena jihad itu hakikatnya tujuan awalnya untuk mendakwai mereka, mengajak mereka pindah dari kekafiran kepada keislaman. Itu hak orang kafir. Adapun hak orang-orang muslim, mereka wajib menjaga kehormatan dan kesucian agama dan keimanan, kehormatan negara, kehormatan harta dan harga diri, ya, supaya mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Itu jihadnya bagi orang beriman. Pelajaran yang kelima, tastahiqul ghanimah bimujaradil istila. Dengan hanya sekedar menduduki daerah orang-orang kafir, sudah berhak harta rampasan, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam pendapatnya. Ya. Jadi ketika umat Islam datang ke negeri orang kafir untuk berjihad, kemudian ya, orang kafir tersebut menyerahkan diri mereka, maka harta mereka sudah menjadi rampasan perang bagi umat Islam. Sudah berhak untuk dikuasai oleh umat Islam. Apalagi kalau sampai berhasil mengeluarkan mereka dari tempat tinggal mereka, ya, maka itu lebih layak lagi. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini tentang pentingnya niat. Ketika seseorang sudah berniat untuk melakukan amal soleh, namun ternyata uzur menghalangi mereka, maka mereka mendapatkan pahala sempurna. Berbeda dengan orang yang malas, yang memang dari awal tidak ada keinginan untuk bangkit berjihad. Hal ini sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis Abu Dawud. Laqad taraktum bil madinati aqwaman. Kalian telah meninggalkan di kota Madinah beberapa kaum, masirtum masiron, yang tidak ada perjalanan yang kalian tempuh, wala anfaqtum minafakotin, tidak ada infak yang kalian keluarkan, wala qata'tum min wadin, tidak ada lembah yang kalian lalui, illa wahum ma'akum fih, melainkan mereka orang-orang yang tinggal di kota Madinah itu juga mendapatkan pahala seperti yang kalian dapatkan. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Bagaimana bisa mereka bersama kita padahal mereka di kota Madinah? Qala habasahumul uzr. Mereka terhalangi oleh uzur. Jadi mereka sudah punya niat, aku kepingin melu jihad, namun ternyata ada yang sakit, ya, ada yang tidak memiliki perbekalan sama sekali, ya, seperti para sahabat yang bersedih dan menangis karena tidak mendapat tumpangan kendaraan untuk perjalanan mereka. Maka kaum muslimin, penting bagi kita membiasakan diri berniat melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya bunayya in wil khair. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal kepada putranya, berniatlah melakukan kebaikan-kebaikan.
sebab engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau berniat melakukan kebaikan. Artinya kaum muslimin, niat itu lebih sampai daripada amal. Anda sudah berniat di pagi tadi, saya mau melakukan amalan ini dan itu, niatnya wakeh, dilalah mboten saged dilampahi sedoyo, maka Anda sudah dapat pahala niat. Anda sudah dapat pahala niat. Nah, Masya Allah ya, ini nikmat yang besar. Maka siapapun yang mengerti masalah ini, dia akan memanfaatkan betul-betul. Sampai-sampai ulama mengatakan seandainya dalam semua amalan kita dianjurkan berniat, pasti aku akan niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya kaum muslimin, upayakan semua gerak-gerik kita itu ada niatnya. Ada niatnya. Dan niatkan semuanya untuk ibadah. Sebab niat itu bisa merubah amalan mubah menjadi berpahala. Niat bisa menjadikan amalan tradisi, adat, kebiasaan menjadi ibadah. Misalnya makan minum, hukum asal mubah, boleh. Kalau kita minum, kita niatkan dengan minum ini supaya memenuhi hak tubuh, dapat pahala. Kita niatkan ketika minum supaya kuat membaca Quran nanti, supaya kuat sholat tarawih, supaya kuat mencari nafkah, supaya kuat berzikir kepada Allah, pahalanya berlimpah-limpah itu. Begitu juga ketika kita belajar, walaupun kampus umum, jurusan pertanian kah, jurusan teknik, jurusan kedokteran, kalau semua kita niatkan, nanti kalau saya sudah mendapatkan ilmu, akan saya manfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka selama dia kuliah, dia mendapatkan pahala ibadah yang luar biasa. Jadi kaum muslimin, ini penting kita memiliki target dalam niat-niat kita. Dalam hadis yang lain, mereka terhalangi karena sakit. Nah, jadi ada yang sakit ya, tidak bisa ikut jihad. Nah, ayat berikutnya tentang anjuran ketika jihad itu bersifat fardu kifayah. Maka menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Artinya ketika sekelompok kaum muslimin berjihad meninggalkan negeri mereka, harus ada yang tinggal untuk memperdalam ilmu syar'i atau ilmu agama, agar supaya umat ini tetap terjaga, dan juga untuk menjaga kaum wanita, anak-anak supaya tidak dizalimi. Kalau tidak ada yang tinggal, dipasrahi untuk menjaga negeri yang kita tinggalkan itu, maka bisa hancur nanti generasi kita, atau mungkin akan diserang wanita-wanita yang ditinggalkan itu, atau anak-anaknya, atau mereka dibiarkan begitu saja tidak menuntut ilmu misalnya. Sebab jihad itu enggak sehari dua hari. Jihad itu bisa berbulan-bulan, bisa waktunya memakan waktu yang lama. Maka kaum muslimin, menuntut ilmu syar'i bagian dari jihad. Mengingatkan umat dari kelalaian mereka bagian dari jihad. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Yang artinya kaum muslimin, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu liyanfiru kaffah, semuanya pergi ke medan perang. Semuanya pergi ke medan perang.
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, ya, liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Tafaqquh itu memperdalam, memahami. Waliyunziru qaumahum, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, ketika mereka sudah kembali, ya, dari jihad. La'allahum yahdzarun, agar mereka dapat menjaga diri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Ikrimah, ketika turun ayat illa tangfiru yu'adzibkum azaban alimah, banyak orang Badui, ya, banyak orang Badui enggan memperdalam pengetahuan untuk kaum mereka, sehingga orang-orang munafik berkata, orang-orang yang tetap tinggal di Badui, hancurlah mereka yang tinggal di Badui. Maka akhirnya turun ayat wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umair radhiyallahu anhu berkata, dahulu karena senang dan keinginan untuk berjihad, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan pergi berperang, orang-orang mukmin semuanya ikut. Jadi semuanya itu ingin mendapatkan pahala jihad. Jadi negeri Madinah dikosongkan, kota Madinah dikosongkan, kabeh melu perang. Ya, dan mereka meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah bersama beberapa segelintir orang. Jadi perang itu ada dua, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu artinya peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sariyah artinya peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ghazwah, Rasulullah ikut perang, sehingga Rasul bisa menentukan, kamu gak usah ikut. Misalnya, suatu hari Rasulullah SAW berangkat berjihad, lalu Nabi menyerahkan pengurusan kota Madinah kepada sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi beliau dipasrahi menjaga kota Madinah sebagai badal dari Nabi SAW, wakil dari Nabi SAW. Nah, ketika perang Sariyah, karena mereka, ya, semangat untuk ikut perang, mereka semuanya keluar, sehingga Nabi ditinggalkan di kota Madinah dengan beberapa orang saja, ya. Jadi tidak ada yang tinggal untuk menjaga dan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, turunlah ayat ini yang melarang semua sahabat ikut berjihad tanpa meninggalkan seorang pun untuk memperdalam ilmu agama, yang bertugas mengingatkan umat setelah mereka pulang dari berjihad. Ada yang mengajari mereka supaya ilmu gak terputus. Nah, begitu. Kemudian hubungan dengan ayat yang tadi kita bahas 120 hingga 121. Ayat ini merupakan, ya, sisa dari hukum jihad dan sisa dari penjelasan pergi ke medan jihad, yaitu jihad yang bersifat fardu kifayah, artinya jihad yang bersifat kolektif. Kalau sudah ada yang menunaikan, gugur kewajiban yang lain, seperti sholat jenazah, pengurusan jenazah juga fardu kifayah. Ya, maka kaum mukminin, ya, bersemangat untuk berjihad sehingga meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa orang. Maka Allah menginginkan kalau jihad bersifat fardu kifayah, hendaknya enggak semuanya berangkat.
Orang yang punya kelebihan di bidang IQ, kuat pemahamannya, kuat hafalannya, memiliki keinginan yang tinggi dalam menuntut ilmu, itu supaya tinggal fokus memperdalam ilmu agama, liyatafaqahu fiddin, supaya nanti ada yang mengingatkan umat ketika lupa, ketika lalai. Karena ketika jihad gak mungkin belajar ilmu agama, gak mungkin menghafal Al-Quran, menghafal hadis, sebab mereka fokus dengan musuh-musuh di hadapan mereka. Nah, ketika mereka pulang, mereka perlu siraman rohani. Sama dengan kita saat ini kaum muslim, nggak semuanya tampil terdepan, sibuk dengan urusannya masing-masing, dengan tidak meninggalkan di belakang orang yang mendalami ilmu agama. Jadi memang harus seperti itu. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi petani, pegawai, ada yang menjadi macam-macam lah. Namun jangan lupa harus ada segolongan umat di situ, sekelompok orang yang punya kesungguhan dalam mendalami ilmu agamanya. Ini perlu kerjasama kaum muslimin. Maka yang bekerja tidak boleh mencela yang belajar ilmu agama. Yang memperdalam ilmu syar'i, ilmu agama, juga tidak boleh merendahkan yang mencari nafkah. Bahkan dalam sebuah hadis yang dulu pernah kita sampaikan tentang dua saudara, yang satu fokus mencari nafkah, bekerja, yang satu fokus menghafal hadis, memperdalam ilmu agama. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan kondisi saudaranya yang hanya belajar ilmu agama, sedangkan nafkahnya ditanggung oleh saudaranya ini. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau diberi rizki oleh Allah karena saudaramu ini. Jadi rizki Anda itu lancar karena Anda menafkahi saudara Anda ini. Sehingga para ulama hadis membuat bab dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya bab salah satu sebab lancarnya rizki karena membantu para penuntut ilmu, menuntut ilmu. Maka kaum muslimin, kita harus saling memahami. Nah, jadi Anda nggak boleh merendahkan mereka yang fokus menuntut ilmu, sedangkan yang satu fokus dengan pekerjaannya dan mengatakan, wah Ustadz Fulan itu nggak tahu kerja, misalnya. Enak, penggayanya guru longgah-longgo, kita yang kerja dan sebagainya, masya Allah. Nah, jadi disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2345, ada bab tentang itu kaum muslimin yang berbahagia. Dari Anas bin Malik, kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif, fasyakal muhtarif akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang saudara ini, yang satu sibuk memperdalam ilmu syar'i, memahami ilmu agama, yang satu bekerja. Maka orang yang bekerja mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi kamu diberi rizki oleh Allah karena sebab saudaramu menuntut ilmu agama ini. Maka kaum muslimin, jangan eman, jangan pelit ketika ada penuntut ilmu yang datang mengajukan proposal untuk kuliah mereka misalnya, atau pembelian kitab mereka misalnya. Bantu mereka kalau ada mampu, bantu mereka. Sebab itu salah satu sebab dilancarkan rezeki Anda. Kalau mereka bisa fokus dengan menuntut ilmu, umat yang diuntungkan, umat yang akan merasakan buahnya atau hasilnya. Dan Anda juga termasuk yang tampil di situ. Setiap dia membaca kitabnya, dia dakwakan ilmu yang didapatkan, Anda dapat pahalanya. Apalagi Anda wafat, kemudian orang itu
punya banyak murid ya. Dulu dia itu sukses memahami ilmu agama dan memiliki kitab-kitab itu karena bantuan dari jenengan. Maka selama ilmu itu diamalkan, didakwakan dari generasi ke generasi, turun temurun, Anda tetap dapat aliran pahalanya. Masya Allah. Maka kaum muslimin, ya, disinilah pentingnya kita ya bersama-sama untuk memajukan ya, Islam, agama yang kita cintai ini. Nah, jadi jangan sampai ya Anda itu berpikiran yang sempit ya, mencela mereka para penuntut ilmu disebabkan mereka tidak sempat untuk bekerja. Ya. Jadi bukan kehinaan ketika seorang penuntut ilmu itu mendapatkan bantuan atau donasi dari kaum mukminin, bukan kehinaan. Naam. Sehingga disebutkan dalam kitab-kitab ulama bab mafatihu rizki wa asbabuhu, bab pembuka kunci-kunci rizki dan sebab-sebab datangnya rizki. Artinya di antara salah satu sebab yang paling utama melancarkan rizki, membantu para penuntut ilmu. Naam. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, ay arju wa akhafu la annaka marzuk bi barakatihi la annahu marzuk bi hirafatik fala tamnun alaihi bi sonaatik. Maksud dari sabda Nabi la'allaka turzaku bi, ya, bisa jadi kamu diberi rizki oleh Allah karena sebab saudaramu yang menuntut ilmu agama. Maksudnya, aku berharap, kata Nabi, dan aku khawatir engkau diberikan rizki oleh Allah karena sebab keberkahan saudaramu, bukan karena pekerjaanmu. Maka janganlah engkau mengungkit-ungkit pemberianmu kepada saudaramu itu. Nah, jadi apa yang sudah Anda berikan kepada saudara Anda yang menuntut ilmu, gak usah diungkit-ungkit. Bisa jadi karena dia berdoa kepada Allah, di sela-sela menuntut ilmu dikabulkan oleh Allah, rezekinya lancar dan sebagainya. Bisa jadi. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka kalau ada zakat mal, gak apa-apa Anda salurkan kepada anak-anak pondok para penuntut ilmu itu, atau para asatid yang mengajar ilmu agama, supaya mereka terbantu dalam fokus mendalami ilmu agama. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Walaupun di satu sisi ya yang ideal hendaknya mereka juga berusaha, mereka juga bekerja semampu mereka dalam rangka menutupi kebutuhan mereka. Naam. Ayat ini sekali lagi yang kita bahas ketika jihad bersifat fardu kifayah. Tapi kalau jihad bersifat fardu ain, kewajiban individu, negeri kita diserang, gak bisa berkutik, mau gak mau kita harus belajar mengangkat senjata. Maka saat itu jihad boleh berangkat semuanya, tua, muda, wanita boleh berangkat, semuanya keluar, para santri keluar. Masih ingat kan ketika dulu penjajah datang, bagaimana para santri di tanah air Nusantara terutama, mereka bangkit untuk memerangi company. Begitu juga ketika sekutu datang, Bung Tomo ya, memekikkan takbir dengan penuh semangat sehingga keluar resolusi jihad dari para kiai, terutama di Jawa Timur waktu itu. Para santri keluar semuanya, sak kiainya keluar itu, betul kan? Ya, keluar semuanya. Kenapa? Karena waktu itu sudah bersifat fardu ain, kan? Tapi kalau jihad yang dilakukan Nabi ini fardu kifayah. Sebab waktu itu Madinah tidak sedang diserang, tapi Nabi melakukan perluasan dakwah dengan mendakwai orang-orang kafir dengan berbagai metode, dan jihad itu yang terakhir ketika sudah tidak diterima metode-metode yang sebelumnya. Naam. Ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Maka Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, termasuk perempuan juga di dalamnya. Maka kita saksikan banyak para sahabat itu menuntut ilmu. Mereka punya majelis khusus bersama Nabi SAW. Mereka tidak ingin ketinggalan dalam masalah ilmu agama. Alhamdulillah. Bahkan generasi setelahnya juga semangat menuntut ilmu. Seperti misalnya putri dari Imam Malik rahimahullah. Ketika murid-murid Imam Malik setoran, hafalan itu salah, ya, biasanya putrinya mengetuk pintu pakai kode, maka ayahnya membetulkan, ini salah ini. Jadi ayahnya menyimak, ya, ternyata ada yang lewat, kesalahannya itu putrinya membetulkan dari balik pintu. Ini menunjukkan betapa cerdasnya wanita-wanita di zaman dahulu. Insyaallah ya. Nah, tentunya mereka bisa membetulkan kesalahan para penghafal hadis. Pasti mereka hafal hadis. Nggak mungkin mereka itu bisa membetulkan kalau nggak hafal hadis. Nah, dan masih banyak lagi para ulama-ulama zaman dahulu yang mereka, ya, antusias dalam menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bahkan mendalami ilmu agama bagian dari kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim. Barang siapa yang menginginkan, ya, yang diinginkan mendapat kebaikan dari Allah, hendaklah dia mendalami ilmu agama. Nah, bahkan ilmu agama ini jalan tercepat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan untuk keluar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Para malaikat meletakkan sayap mereka karena ridha kepada para penuntut ilmu, memuliakan penuntut ilmu. Insyaallah. Wa innal alim la yastaghfirullah man fis samawati wa man fil ard. Maka orang yang berilmu dan juga penuntut ilmu didoakan oleh para malaikat, didoakan ampun oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Wal hitan fi jawfil ma, termasuk ikan-ikan di dalam lautan, semuanya mendoakan penuntut ilmu. Seperti sore hari ini, jangan didoakan ikan-ikan di lautan. Mulai dari ikan yang paling kecil, ya, mungkin lebih kecil dari ikan teri, ya, anaknya udang yang kecil, ada lagi yang lebih kecil, plankton mendoakan semuanya penuntut ilmu, dan jumlahnya luar biasa, hanya Allah yang tahu. Bayangkan laut puger yang kita lihat itu, kita nggak tahu jumlah ikan di dalamnya. Bagaimana dengan seluruh samudra? Bukan hanya itu, bahkan semut-semut pun ikut mendoakan penuntut ilmu dan pengajar ilmu sampai ada di sarangnya. Masya Allah. Kaum muslimin, ini warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak mewariskan dirham, dinar, nggak. Ketika orang-orang sibuk di pasar, Abu Hurairah datang. Ya kaum muslimin, di masjid sedang ada bagi-bagi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian masih sibuk dengan, ya, bisnis kalian saat ini? Lalu semuanya geruduk di masjid. Sampai sana yang didapati oleh para pedagang majelis ilmu. Balik mereka, ya Abu Hurairah, mana nggak ada bagi-bagi warisan Nabi di masjid? Yang ada cuma sekumpulan orang yang duduk menuntut ilmu. Lalu kata sahabat Abu, itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Wa innama warrasul ilma, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka saat ini kaum muslimin, jenengan sedang bagi-bagi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi saksi nanti dari kiamat yang akan memberatkan timbangan amal soleh jenengan. Amin ya rabbal alamin.
Taib, ada waktu sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita carikan jawabannya. Taib, kalau nggak ada, mari kita akhiri. Ingat, di sore Jumat ini ada waktu mustajab. Ibnu Qayyim mengatakan, kalau Ramadan memiliki Lailatul Qadar, maka hari Jumat adalah Lailatul Qadar kita. Artinya seperti Lailatul Qadar. Di sini doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Allahumma ighfir lana khati'atana wa jahlana wa israfana fi amrina wa ma anta alamu bihi minna. Allahumma ighfir lana jaddana wa hazlana wa khata'ana wa amadana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami sakhatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana Allahumma ati nafsi Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.